Halo semuanya, ini adalah video pertama saya di per-YouTubean. Sebelumnya saya lebih fokus ke blogger ya. Bisa dicek di kelaspajakku.com. Hari ini saya akan menjelaskan tentang PMK 44 tahun 2020 dan SE 29 tahun 2020. Yang mana aturan ini mengenai insentif perpajakan untuk wajib pajak yang terdampak COVID-19. Tapi saya di sini hanya menjelaskan tentang fokus fasilitas di UMKM-nya. Mungkin nanti saya akan kasih link download untuk aturan PMK 44 dan SE 29, bisa dibaca sendirilah. Dan di sini saya lebih memfokuskan dari sisi pemotong. Yang pertanyaan saya, adakah kewajiban pemotong saat bertransaksi dengan wajib pajak pemegang surat keterangan BP23 versi PMK 44 tahun 2020? Ya, seperti di sini, ini contoh surat keterangan untuk subjek pajak PP23 yang mana di bagian paling bawah bertuliskan surat keterangan ini juga dapat digunakan untuk memanfaatkan insentif PPh final ditanggung oleh pemerintah, yang mana ditanggungnya sampai masa pajak September 2020. Nah, jika dari sisi pemotong mendapatkan surat seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apakah pemotong tidak perlu memotong PPh-nya jika ada objek PPh? Contohnya seperti dihadapkan dengan invoice jasa, apakah tidak perlu memotong 2%? Padahal wajib pajak pemegang surat keterangan ini hanya memberikan surat keterangan ini aja tanpa melampirkan bukti bayar e-billing 0,5% seperti biasanya. Nah, apakah pemotong tidak perlu memotongnya? Karena jika diperiksa oleh KPP dan kita memberikan ekualisasi PPh kita, yang mana pasti ada selisih karena ada beberapa akun tidak dipotong pajak. Jika kita lihat aturannya di SE 29, jika kita lihat aturannya di SE 29, huruf G nomor 6, pemotong sebagaimana dimaksud pada angka 4, huruf A, wajib melaporkan SSP dan membuat SSP yang bertuliskan PPh final ditanggung pemerintah. X PMK nomor 44, PMK 03 2020 dan melaporkan ke SPT Masa PPh 4 ayat 2. Ya, seperti ini. Contohnya seperti ini untuk cetakan kode billing yang nantinya pemotong harus buat. Ini saya blur karena merupakan privasi. Jenis pajak yang harus kita buat adalah 41128, yaitu jenis pajak final, dan jenis setorannya 423 karena dari sisi pemotong. Jika jenis setorannya 420 berarti penyetoran sendiri, yang mana untuk jenis setoran 420 biasanya, seharusnya sih bukan sebiasanya, dibuat oleh pemegang suket karena dia yang menyetorkan sendiri agar tidak dipotong pajak 2% untuk badan, maka dia melampirkan bukti bayarnya itu. Tapi karena sekarang ada fasilitas ditanggung pemerintah, maka pemilik suket tidak perlu membayar dan melampirkan kode billing, tetapi di sisi lain pemotong harus membuat cetakan kode billing dengan jenis pajak 41128 dan jenis setoran 423. Untuk uraian jangan lupa diisi sesuai dengan amanah PMK 44, yaitu PPh final ditanggung pemerintah, X PMK nomor 44. Oke. Nah, fokus saya di sini, banyak di lapangan sana pemotong tuh masih belum tahu apa yang harus dilakukan jika mendapatkan surat keterangan seperti contoh di bawah ini, seperti ini. Nah,
kesimpulannya berarti pemotong harus pertama, kalau kita lihat di pasal 4 PMK 44 2020, yang harus dilakukan oleh pemotong jika mendapatkan surat keterangan ini, sudah pasti tidak usah memotong pajaknya. Tidak usah memotong pajaknya, tetapi harus membuat SSP. SSP itu harus bertuliskan PPh final ditanggung pemerintah. X PMK yang seperti ini yang sudah saya hitamin di website saya di kelas pajakku, bisa dicek juga. Ketika sudah membuat ini, jangan lupa diberikan ke lawan transaksi atau pemilik suket PP23 ini. Cara membuat SSP-nya gimana? Ini sudah saya kasih contoh juga. Jenis pajaknya 41128, jenis setorannya 423, masa pajak tergantung, dan di sini ada subjek pajak dicentang NPWP lain. NPWP ini diisi sesuai dengan suket yang sudah diterima. Nah, kalau menurut SE29, yaitu ini pelaksana PMK 44, pemotong sebagaimana dimaksud di angka 4 wajib melaporkan SSP yang bertuliskan yang tadi sudah dibuat seperti di atas. Ini nggak cuma dikasih ke pemilik suket, tetapi juga harus dilaporkan di dalam SPT masa PPh 4E2 dengan menggunakan SPT final versi terbaru. Tidak bisa menggunakan versi 1.1, tetapi harus menggunakan versi 2. Nah, untuk aplikasinya dapat diunduh di website saya, yang di sini bisa diunduh. Nah, tadi sih sudah saya unduh. Ketika diunduh pasti tampilannya seperti ini foldernya. Ketika diekstrak, maka dia itu pilih setup yang ada tulisan aplikasi, nanti akan muncul, bisa dicek di laptopnya atau di PC-nya. Ketik aja 4 ayat 2, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan ISPT 4E2 versi baru. Seperti ini. Bisa dikoneksikan. Nah, ini datanya, database-nya masih kosong sih. Biasanya saya duplikat dulu. Kali aja ada PT baru gitu. Angka ini saya sudah download ISPT 4E2-nya dan saya sudah registrasi. Maka sekarang tadi saya juga udah coba untuk penginputannya dan sudah, sekarang tinggal dibuka aja ya. Lihat hasilnya. Tadi sih saya menginput ada 2 transaksi. Jika mau menginput lagi, berarti masuk ke sini daftar bukti pemotongan atau pemungutan. Ya. Setelah itu kita tambah kalau mau menginput lagi. Jenis pemotongan atau pemungutan PPh final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran tertentu. Peredaran tertentu berarti UMKM atau PP23. Lanjutkan. Jika sesuai yang tadi saya omongkan, penginputan NTPN 9 sebanyak 16 digit kan tidak bisa. Dan menurut ring pajak, sesuai dengan Twitter saya, digit paling belakang turun 1 digit. Berarti yang tadi saya ini sudah 9998, berarti kalau mau menginput lagi 97. Ya. Untuk NPWP-nya bentar saya cari dulu. Karena kalau kita isi asal-asalan tidak valid ternyata. Tidak valid.
Oke, ini BC berarti TTD. Jalannya apa ya? Suter. Tambah sesuai dengan SSP yang kita buat. SSP kita yang buat berapa? Anggap 50.000. Berarti 10 juta. Kurang 1. Simpan. Oke. Untuk tanggal pembayaran tergantung perusahaan lagi ya, tergantung pencatatan kalian. Udah deh. Jika sudah, maka akan muncul nanti di SPT induknya seperti ini. Setelah itu kita laporkan deh, pakai DJP online atau bisa juga pakai provider lain. Ya, maka dari itu kesimpulannya apa? Jika pemotong mendapatkan surat keterangan PP23 ini, yang pertama, pemotong harus membuat SSP seperti yang diamanatkan ke PMK 44 dan jangan lupa untuk melaporkannya sesuai dengan amanah SE29. Jikalau nanti diperiksa oleh kantor pajak dan kita di ekualisasi kita ada selisih, kita bisa jelaskan kalau itu merupakan lawan transaksi yang ada SKB-nya. SKB-nya tetapi SKB PP23 yang mana sesuai dengan PMK 44, jadi dia tidak ada bukti bayar 0,5% dari lawan transaksi kita, tetapi kita sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh PMK 44 dan ST29, yaitu kita membuat SSP dan sudah kita laporkan. Menurut saya sih itu nanti aman, tidak akan dikoreksi karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, begitu saja video saya. Maaf kalau ada salah-salah kata atau kurangnya informasi. Dan untuk video selanjutnya bisa juga kalian request apa yang mau saya tayangkan. Jika tidak ada yang request, mungkin saya akan mengambil dari artikel-artikel yang sudah saya pernah buat sebelumnya. Nanti akan saya pilih salah satu. Ya, begitu aja dari saya. Ya, terima kasih.